Kembali lagi dengan Islam Calitra. Hari ini kita kembali membawa sebuah cerita baru. Sebuah kisah yang menunjukkan kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi persoalan rakyat biasa yang terkadang jauh lebih rumit daripada urusan istana. Di sebuah pagi yang damai di Baghdad, para warga mulai beraktivitas seperti biasa. Pedagang membuka lapak, anak-anak berlari-larian, dan para pekerja melintasi jembatan tua di tengah kota. Jembatan itu satu-satunya penghubung antara pasar dan pemukiman. Dan meski sudah tua, jembatan itu masih berdiri kokoh. Setidaknya menurut kebanyakan orang. Namun, pagi itu, seorang pedagang kurma datang ke istana membawa laporan yang membuat para penjaga terkejut. "Paduka Raja," katanya terburu-buru, "jembatan kota retak. Jika tidak diperbaiki, rakyat bisa celaka." Raja langsung memanggil penasehat dan insinyur kerajaan. Namun, sebelum mereka sempat berangkat mengecek, datang pedagang lain yang melapor hal sebaliknya. "Jembatan aman, Paduka. Tidak ada retakan apapun. Itu semua hanya akal-akalan pedagang curang yang ingin menakut-nakuti warga agar membeli barang mereka lebih cepat." Raja mulai bingung. Dua laporan, dua versi yang berlawanan. Maka dipanggillah orang yang selalu bisa melihat sesuatu lebih dalam dari tampilan luar. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas mendengar dua cerita. Raja menjelaskan bahwa sebagian pedagang mengatakan jembatan itu retak parah, sementara sebagian lain bilang jembatan itu masih aman. Abu Nawas mendengarkan semuanya sambil mengusap jenggotnya. "Aneh," katanya. "Biasanya kalau jembatan retak, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kenapa kali ini berbeda?" Raja menatapnya penuh harap. "Itulah yang ingin kau cari tahu." "Baik, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Saya akan pergi, tapi saya memerlukan satu hal. Seutas tali, panjang." Raja mengerutkan kening. "Tali? Untuk apa tali?" Abu Nawas hanya menjawab, "Untuk menemukan kebenaran." Penyelidikan di jembatan. Siang itu, Abu Nawas pergi ke jembatan. Di sana sudah berkumpul banyak pedagang yang ribut satu sama lain. "Itu retak," seru pedagang kurma. "Tidak," bantah pedagang gandum. "Kau hanya ingin orang lewat jalan lain supaya mereka mampir ke lapakmu." Abu Nawas menaikkan tangan. "Tenang, tenang. Kita tak akan menemukan solusi dengan teriak-teriak." Ia kemudian berjalan perlahan menyusuri jembatan. Orang-orang menonton dengan penasaran. Tidak lama kemudian, ia berhenti di titik tertentu dan menatap sebuah celah kecil di lantai jembatan. "Ini dia," katanya pelan. "Benar kan?" seru sebagian pedagang. "Ah, itu cuma celah biasa," bantah yang lain. Abu Nawas tersenyum dan mengeluarkan tali panjang yang dibawanya. Warga semakin bingung. "Apa yang mau dia lakukan dengan tali?" bisik mereka. Uji kejujuran Abu Nawas dimulai. Dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Saya ingin semua pedagang berkumpul. Saya akan melakukan tes sederhana." Para pedagang pun berkumpul. "Sekarang," kata Abu Nawas, "saya ingin kalian berdiri di dua sisi. Yang tadi bilang jembatan retak di sisi kanan, yang bilang jembatan aman di sisi kiri." Mereka pun berpindah tempat. Jelas terlihat dua kelompok yang bertentangan. Abu Nawas pun meletakkan tali di atas celah jembatan, lalu berkata, "Lihat baik-baik. Jika tali ini turun dan hilang ke dalam celah, berarti celah itu sangat dalam dan jembatan berbahaya. Tapi, jika tali tetap di permukaan, berarti jembatan aman dan celah itu hanya retakan kecil yang wajar." Semua mata fokus pada tali itu. Abu Nawas perlahan-lahan menurunkannya. Dan tali itu berhenti. Di permukaan. Tidak tenggelam, tidak jatuh. Orang-orang mulai berbisik. Berarti jembatan aman. Tapi kenapa pedagang kurma bilang retak parah? Mungkin dia salah lihat. Abu Nawas tersenyum. Belum selesai.
Ia kemudian menarik tali itu sedikit ke belakang dan terlihat jelas bahwa celah itu memang dangkal dan tidak berbahaya. Motif tersembunyi terungkap. Abu Nawas menatap pedagang kurma. "Wahai pedagang kurma, mengapa kau mengatakan jembatan ini berbahaya?" Pedagang kurma terdiam, tetapi warga kota terus menatapnya, membuatnya semakin gugup. Dengan suara pelan, ia berkata, Aku hanya ingin orang tidak lewat jembatan. Kalau mereka takut, mereka akan melewati jalan kecil di samping pasar dan berhenti membeli kurmaku." Semua orang langsung mengeluh kesal. Abu Nawas kemudian menatap pedagang gandum. "Dan kau, mengapa kau yakin jembatan aman?" Pedagang gandum mengangkat dagu sombong. "Tentu saja aman. Kalau orang tidak lewat jembatan, mereka tidak akan melewati tempatku. Daganganku tidak akan laku." Warga makin heboh. Solusi cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Inilah masalahnya. Paduka Raja tidak menerima dua laporan yang jujur. Kalian bukan mencari keselamatan rakyat. Kalian hanya memikirkan keuntungan masing-masing." Para pedagang tertunduk malu. "Begini saja," kata Abu Nawas. "Mulai hari ini, penjaga kota akan memeriksa jembatan setiap hari. Jika benar rusak, akan segera diperbaiki. Namun, bila ada pedagang yang menyebar kabar palsu lagi, baik itu jembatan bahaya atau jembatan aman, maka ia wajib memberikan dagangannya secara gratis kepada fakir miskin selama 1 minggu." Semua pedagang terdiam. Hukuman itu sangat menakutkan bagi mereka. Agar kalian tahu, kejujuran akan selalu lebih menguntungkan daripada menipu. Jika jembatan benar-benar retak, katakan retak. Jika tidak, jangan melebih-lebihkan. Warga kota bersorak memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Akhir cerita. Mulai hari itu, jembatan menjadi tempat yang tidak hanya menghubungkan dua sisi kota, tetapi juga menjadi simbol bahwa kejujuran dan kebenaran jauh lebih kuat daripada manipulasi demi keuntungan pribadi. Para pedagang kapok dan menjadi lebih jujur, sementara warga kembali merasa aman. Raja, ketika mendengar laporan Abu Nawas, hanya tersenyum dan berkata, "Bagus sekali Abu Nawas. Lagi-lagi, kau menyelesaikan masalah tanpa merusak siapapun." Abu Nawas menjawab, "Kebenaran kadang cukup diuji dengan seutas tali paduka, asal niatnya baik."